Dan sejuk serta pepohonan yang masih terjaga keasriannya. Begitulah ciri khas Parakan Salak yang tak pernah lekang dari era kolonial sampai hari ini. Terletak di bawah kaki Gunung Salak, salah satu kecamatan di utara Sukabumi itu dihiasi oleh Danau Sukarame yang telah mentereng sejak zaman Belanda. Sekitar 1 kilometer dari danau tersebut telah berdiri cabang Jemaah Ahmadiyah sejak tahun 1975. Awalnya datangnya tentang Ahmadiyah ke Parakan Salak, yaitu dibawa oleh salah seorang putra daerah yang bernama Bapak Muhammad Husban. Beliau adalah sering datang ke Parakan Salak dan sering ngobrol dengan pengurus Partai Serikat Islam Indonesia, yang pada saat itu diantaranya adalah Bapak Benyamin Imam Musli, Bapak Muhammad Syarif, dan Bapak Halim Uman Marsudi. Ketiga orang itu adalah sebagai pengurus ranting Partai Serikat Islam Indonesia. Setelahnya mendengar tentang risalah Ahmadiyah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Husban, maka ketiga tokoh partai itu tertarik. Dan pada akhirnya ketika orang itu masuk dan beat terhadap silsilah Ahmadiyah. Sehingga di tahun 1973 dari keluarga-keluarga ketiga tokoh itu mengikuti berbeat terhadap Jemaat Ahmadiyah. Sehingga di tahun 1973 ada 25 anggota yang sudah beat. Berikutnya, setelah terbentuknya ranting Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak, maka beberapa tokoh dari Jemaat Sukabumi, termasuk beberapa tokoh jemaat yang dari Bogor, yang diantaranya Pak Insinyur Arif Dastaman, termasuk Bapak Emung, sering bersilaturahmi ke Parakan Salak. Dan beliau menasihatkan agar Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak dibentuk menjadi satu cabang karena sudah memenuhi syarat. Maka pada tanggal 21 Juni 1975, Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak resmi menjadi cabang dan disetujui oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan nomor cabang 064. Sampai saat ini, dari hari ke hari, Jemaat Ahmadiyah itu semakin maju. Ya, baik dari segi aktivitas keagamaan maupun aktivitas sosial di kalangan masyarakat. Maka Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak menjadi satu sorotan dari semua pihak, baik di kalangan pemerintah maupun dari kalangan-kalangan lembaga-lembaga atau juga LSM atau juga dari ormas-ormas Islam. Sehingga pada saat itu Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak terus-menerus mendapat ujian dan cobaan, digoncang, sehingga berbagai macam ujian dan cobaan yang didapatkan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah dari ke hari semakin meningkat, semakin tajam dan semakin kejam. Karena ujian demi ujian dan maksud mereka supaya jemaat di Parakan Salak ini hilang, sebenarnya masjid ini mau dibakar itu dari sejak 1989. Ujian demi ujian baik secara pribadi maupun secara kedinasan, sehingga banyak guru-guru SD juga yang sering dipanggil. Kemudian termasuk saya juga sebagai pegawai negeri Departemen Agama, sering dipertanyakan tentang tugas dan masalah akidah. Sehingga akhirnya mereka pun tidak merasa puas dan tidak berhasil apa yang diinginkan oleh mereka. Pada akhirnya Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak mendapat satu ujian yang mungkin disebutlah ujian yang sangat puncak. Karena mereka tidak berhasil supaya anggota Jemaat Ahmadiyah ini bisa berbaur berjamaah dengan mereka. Dan juga mereka tidak berhasil agar anggota Jemaat Ahmadiyah itu semakin hari semakin banyak yang keluar dari jemaat. Pada akhirnya kita tidak menduga lah Pak, rencana mereka sampai ingin membakar masjid. Sehingga pada malam Senin jam 10 Pak, saat itu penyerangan mulai. Masa sudah merusak masjid. Saat itu
Saya gemetar ya mendengar seperti itu. Dan saya sedih. Anggota Hudam kita sudah 50 meter dari lokasi. Sehingga kondisi anggota Hudam kita ada yang menangis, meraung-raung. Mempertahankan emosinya. Ketika saat itu saya perintahkan 50 meter mundur. Karena mungkin gairah mereka saat itu sangat semangat untuk mempertahankan aset. Tapi saya saat itu atas nama pengurus jemaat suruh mundur, bukan untuk dipertahankan. Karena sudah tidak seimbang, 40 berbanding 400 orang. Kekhawatirannya timbul tragedi yang lebih besar. Akhirnya udah mundur, masjid terus sampai dibakar. Saat itu saya menangis dengan istri saya di rumah. Bagaimana membayangkan masjid dibakar. Termasuk saksi hidup para anggota Hudam yang melihat secara langsung. Sampai ada yang menjerit-jerit dan menangis-nangis. Mempertahankan aset yang seharusnya dipertahankan itu aset. Ya Allah! Ya Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astagfirullahalazim! Astagfirullahalazim! Mengapa Bapak-bapak sangat tega? Namun, patut disayangkan, masjid itu kini sudah tidak dapat lagi digunakan. Masjid yang pernah menjadi kebanggaan warga Ahmadi itu telah hancur karena diterpa kobaran api. Puing-puingnya berserakan akibat ulah sekelompok orang yang bertindak keji dengan mengatasnamakan kesucian Tuhan. Dan Pak Kapolres berjanji, Pak Asep, saya akan tuntaskan persoalan ini sampai selesai. Janji hanya sekedar janji. Kenyataannya, tidak ada seorang pun dari mereka yang diproses secara hukum atas perbuatan biadab tersebut. Pasca dibakarnya Masjid Al-Furqon, diskriminasi terhadap para Muslim Ahmadi kian menjadi-jadi dari hari ke hari. Cacian, hinaan, dan ejekan menimpa anak-anak mereka, baik di sekolah maupun tempat bermain. Demikianlah makanan sehari-hari yang harus ditelan oleh para Muslim Ahmadi di Parakan Salak. Mereka terpaksa menghadapi kondisi yang begitu pahit ini. Seiring berjalannya waktu, masa-masa diskriminasi tadi lambat laun mulai berkurang. Namun, penentangan masih tetap terjadi hingga saat ini. Hanya saja, kendati ditutup dan segala aktivitasnya dibekukan, kecintaan warga Ahmadi Parakan Salak tak pernah surut untuk selalu memelihara serta membersihkan masjid yang mereka banggakan tersebut. Dengan tanpa menyerah di tengah segenap keterbatasan, gairat untuk mengagungkan Sang Khalik jauh melampaui rasa takut yang mengaliri darah para Ahmadi Parakan Salak. Atas dasar keteguhan tekad dan ketulusan niat yang mulia inilah, mereka memindahkan kegiatan-kegiatan keagamaan ke sebuah bangunan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai madrasah. Mulai dari pelaksanaan belajar mengajar, मस्जिद की फिजाओं में अज़ान pengajian, tarbiyat, kegiatan malam atfal dan nasirat, जवां गूंज रही है मामूली
begitu dengan sholat hari raya. Beratnya menjadi anggota Jemaah Muslim Ahmadiyah adalah sebuah keniscayaan. Sebab telah ditakdirkan bahwa para nabi dan pengikut mereka akan mendapatkan berbagai macam percobaan. Akan tetapi, kesemua itu justru membuat jemaat Parakan Salak semakin matang dan lebih maju lagi. Tanah jemaat bertambah luas. Saat ini, mereka telah mempunyai area perkuburan sendiri. Rumah misi yang kokoh telah berdiri megah. Bahkan, relay MTA pun sudah dapat dinikmati di rumah-rumah anggota. दुनिया के हर एक गोशे में गूंज रही है दुश्मन के Mubain baru pun semakin hari semakin bertambah. Hal ini tidak berjalan secara singkat. Namun ini semua tidak terlepas dari warga Ahmadi untuk senantiasa menjaga nilai-nilai Islami dan peran pengurus yang aktif dalam kegiatan Rabtah. Gotong royong adalah sarana paling efektif untuk memupuk tali silaturahmi. Seperti di pagi Senin itu, para anggota mereka secara bersama-sama membantu proses pengocoran rumah Mubain baru. Gair Ahmadi pun turut serta dalam gotong royong. Ini menandakan bahwa tali silaturahmi tersebut sudah terjalin dengan baik. Tidak hanya itu, usaha yang digeluti oleh para warga Ahmadi pun semakin hari semakin maju. Contohnya, toko yang dimiliki oleh Mas Ariel, seorang pengurus Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak, yang telah menekuni usaha berjualan parabot rumah tangga sekitar 5 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, dimulai dengan jualan kecil-kecilan, sekarang usahanya tersebut telah maju. Karyawannya pun bertambah banyak, yang terdiri dari Ahmadi maupun non-Ahmadi. Begitu juga dengan kendaraan yang semakin hari semakin bertambah unitnya. Metode dagang yang dijalankan Mas Ariel cukup unik, karena berjualan menggunakan mobil bak, berkeliling dari kampung ke kampung, bahkan sampai ke Kabupaten Bogor. जो तसलीस के गढ़ थे. Tidak hanya perdagangan saja, daerah Parakan Salak yang terletak di bawah kaki gunung ini telah menyajikan limpahan air yang tidak terbatas. वहाँ गूंज रही है मीनारों से तकबीर वहाँ Kolam-kolam pun tumpah ruah di kampung tersebut. Oleh karenanya, banyak warga Ahmadi di kampung ini yang mengelola peternakan ikan. Senasib sepenanggungan dengan jemaat Parakan Salak, warga Ahmadi di cabang Lebak Sari pun mengalami peristiwa yang serupa. Masjid mereka dirusak berkali-kali hingga akhirnya rata dengan tanah. Mirisnya, tempat di mana dahulu masjid tersebut berdiri kini disulap menjadi kandang kambing. Di sini awal mula Jemaat Ahmadiyah Lebak Sari, yang mana tempatnya ada di belakang, sekarang berubah sudah menjadi tempat peternakan kambing. Pertama kali adanya Ahmadiyah dari Lebak Sari ini, Pak Haji Usban. Pak Haji Usban itu sekolah di Jakarta di Pahamka. Kata Pahamka, sekarang sudah ada Ahmadiyah, harus diberantas katanya, kata Pahamka. Jadi Pak Usban menurut beliau, dia memberantas Ahmadiyah kepada Bapak Bakar Ayub. Ya, dia diskusi sama beliau katanya. Jadi di dalam perbiskan itu cuma 5 menit katanya ilmu beliau habis.
kalau Pak Usban. Jadi beliau itu langsung beat. Tadi maksudnya mau berantas Ahmadiyah, tapi dia kalah ya, jadi beat lah dia. Sesudah beat, langsung dia pulang, langsung tabligh kepada orang tuanya, bapaknya, ibunya, eyangnya, adiknya. Sudah begitu, bapaknya itu bilang pada saya, katanya saya mau beat. Sebab sekarang Imam Mahdi sudah lahir. Itu ya, atas nama tabligh anaknya itu Pak Usban. Mau kamu beat? Saya mau, kata saya. Sebab saya sudah dari kiai-kiai atau ulama-ulama dulu sudah pernah saya mendengar katanya akhir zaman akan lahir Imam Mahdi atau Nabi Isa. Saya mendengar bapaknya Pak Usban mau beat itu, saya ikut ada saja. Saya tidak melawan dulu gitulah. Lalu barangkali beat itu Pak Usban, bukan Pak Usban, bapaknya, Bapak Malim Dharma, istrinya Ibu Amnah, eyangnya Pak Usban itu eyang, saya lupa lagi itu namanya. Ya eyangnya, lagi adiknya, berikut saya, itu 5 orang waktu itu beat. Sudah begitu, sudah beat 5 orang ya. Walaupun saya tabligh kepada adik saya, kakak saya, dan bininya sana. Alhamdulillah, waktu itu kan zaman PKI, tapi dia takut. Oh, kalau takut PKI katanya. Bukan, ini bukan PKI. Kata saya, ya sekarang Imam Mahdi sudah lahir. Sekarang harus mengakui atau harus beat katanya. Tapi di Parakat Salak ada Pak Kiai, Pak Sarip. Pak Sarip bilang, hati-hati sekarang Ahmadiyah sudah sampai di Lebak Sari katanya. Sudah ada 9 orang katanya. Tapi di samping itu beliau kan diskusi terus-terusan sama Pak Usban, Pak Sarip, Pak Abung, yang sudah mati, Pak Haji, banyak lah. Terus-terusan diskusi. Alhamdulillah, Pak Sarip yang tadinya hati-hati kepada anggota Parakat Salak, alhamdulillah berat semua. Sudah gitu, dan lagi ada Pak Abung. Pak Abung kan punya kakak di sini, Pak Uking, beat duluan. Tapi dia punya buku Tasbihul Masjid masih dicoret-coret ya, di jilidnya itu Nabi palsu, murtad segala rupa. Sesudah itu dia masuk jemaat beat. Saya bilang, Pak, yang coret-coret buku Tasbihul Masjid itu siapa? Oh, saya katanya. Nah, gitu. Nah, sesudah itu banyak orang-orang Parakat Salak beat. Lalu disebabkan orang-orang agak palalintar orang sana mah, dan ustadz-ustadznya banyak di sana seperti Pak Sari, Pak Engkos, ya Pak Abung juga banyak lah di Parakat Salak duluan jadi cabang. Untungnya, berkat pertolongan Allah Ta'ala, segala sesuatu sudah kembali normal bagi warga Ahmadi Lebak Sari. Saat ini kegiatan pun mulai aktif kembali. Anak-anak Nasirat, mereka belajar merajut untuk membuat kerajinan. Tarbiyat dan pengajian pun sudah rutin dilaksanakan di tiap minggunya.
Aktivitas seperti ini sudah biasa terjadi di cabang Lebak Sari. Meskipun percikan-percikan diskriminasi masih tetap dirasakan, seperti tak diperkenankannya mereka untuk merenovasi gedung madrasah, acara-acara sudah dapat dilangsungkan di jemaat yang berjarak kira-kira 2 km dari Parakan Salak itu. Inilah penyemangat para Muslim Ahmadi untuk tetap tegar dalam menghadapi segala ujian. Mereka yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa pasti akan menolong mereka. Sebagaimana Allah firmankan secara langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 158. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun, berilah kabar suka bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali." Mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahi dengan berkat serta rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. इस्लाम की तकदीर